Kenapa di sini saya? Om Swastiastu. Om Swastiastu. Yang saya hormati Ketua DPW Majelis Umat Kristen Indonesia Provinsi Bali beserta jajaran dengan Gubernur para Bali, peserta rapat dan hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama saya ucapkan terima kasih atas undangannya. Saya kira ini satu keistimewaan. Ini rapat pleno yang mengundang Gubernur Bali. Kalau rakernas, raperda, itu biasa mengundang Gubernur. Tapi ini rapat pleno mengundang Gubernur. Ini karena saya memahami bahwa keberadaan organisasi yang baru ini perlu kita dukung bersama-sama, termasuk juga dari pemerintah daerah. Itu saya memahami karena saya juga lahirnya dari organisasi kepemudaan. Karena saya dari siswa sudah suka kumpul-kumpul sebagai pengurus OSIS, kemudian di mahasiswa, selesai mahasiswa juga di organisasi Ormas Hindu, dan kemudian masuk partai politik, lantas jadi anggota DPR 3 periode, dan sekarang menjadi Gubernur Bali. luar biasa. Rasanya udah lengkap jalan hidup saya ini. Jadi mulai karir dari bawah sekali. Saya aktif di organisasi kemasyarakatan itu, sekaligus juga berinteraksi dengan semua organisasi kepemudaan di tingkat nasional di Jakarta. Jadi pergaulan yang begini suatu hal yang udah biasa saya lakukan. Dan karena dulu kita sering bikin acara mengundang pemerintah, ya kita merasa butuh. Ya sekarang saya sebagai pemerintah, ya saya harus mensupport gitu, supaya organisasinya ini menjadi lebih cepat tumbuh, melakukan konsolidasi dengan cepat dan memperkuat barisannya di internal, terutama di kalangan umat Kristen Indonesia di Provinsi Bali. Saya tidak bicara besar dan kecil, banyak dan sedikit, tapi kita bicara adalah kebersamaan. Dalam kebersamaan itu tidak ada yang besar, tidak ada yang kecil, tidak ada yang mayoritas, tidak ada yang minoritas. Kita sebagai umat manusia sama di depan Tuhan yang Maha Kuasa. Kita kan sama-sama ciptaannya. Ya. Sebutannya aja yang beda. Sebutnya Yahudi, sebutnya Yesus, ya, atau sebutan yang lain. Gitu. Jadi semestinya tidak ada sesuatu yang harus membuat di antara kita yang berbeda agama ini, berbeda suku, berbeda golongan, ras, itu membuat kita itu berjarak, berjauhan. Gitu. Maka saya memimpin Bali ini dengan visi Nangun Sakerti Loka Bali, itu warisan leluhur tetua penglingsir Bali yang mewariskan ajaran ini, yaitu menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya. Nah, itu. Alam beserta isinya, ini luas isinya. Isinya umat manusia, nggak lagi melihat manusia itu apa agamanya,
kemudian juga tumbuh-tumbuhan, hewan, semua ciptaannya itu merupakan isinya alam. Jadi tidak hanya harus harmonis terhadap alamnya, tapi juga harmonis terhadap isinya. Ada harmonis terhadap manusia dan harmonis terhadap semua ciptaannya. Nah itu dia. Itu luas dan dalam. Jadi kalau ini betul-betul diwujudkan, saya kira semua di Bali ini khususnya itu kita semuanya harus harmonis. Dan visi ini tidak agama, visi ini adalah budaya, suatu kearifan lokal yang dibuat oleh tetua di Bali, leluhur di Bali, ketika Bali diciptakan dengan segala isinya. Dan dalam perjalanannya ini tidak diterapkan dengan baik sebagai satu kerangka kebijakan. Di era saya inilah ini baru dijadikan sebagai suatu kerangka kebijakan. Sehingga Bali ini memiliki tatanan yang baru. Dan ini dijadikan sebagai suatu cara berpikir, cara bertindak, dan cara bekerja di Bali, termasuk di dalam tata pergaulan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itu dia. Jadi di Bali ini jangan kita bicara dengan sentimen agama. Dan saya orang yang paling risih kalau bicara soal apalagi politik identitas. Paling risih saya, karena tidak sesuai dengan prinsip harmonia di dalam kehidupan. Itulah sebabnya saya kalau ada waktu sedapat mungkin gitu, hadir dalam acara-acara seperti ini yang dilaksanakan oleh umat beragama apapun juga. Saya mengutamakan, ya, karena ini merupakan cara kita membangun kehidupan di Provinsi Bali melalui semua kekuatan organisasi keumatan yang ada di Bali. Nah, tentu saya berharap majelis ini itu tidak sekedar ada, ya, tapi ada dan memberi makna, supaya keberadaannya itu dirasakan manfaatnya paling tidak oleh umat Kristen yang ada di Bali, paling tidak. Kalau bisa lebih, bahkan lebih, jangan hanya untuk internalnya, tapi juga eksternnya, bisa berkontribusi, bergotong royong, bersinergi dengan semua komponen organisasi keumatan, kemasyarakatan yang ada di Bali. Nah, itu dia. Supaya betul-betul kebersamaan kita di Bali ini terwujud, dan Bali butuh itu. Karena Bali yang pulaunya, wilayahnya kecil ini luasnya, hanya 5.646 km persegi, penduduknya 4,3 juta. Kalau dibandingkan dengan provinsi lain, kecil Bali ini, kecil wilayahnya, kecil juga jumlah penduduknya. Gitu. Ada 8 kabupaten 1 kota, 57 kecamatan, 636 desa, 80 kelurahan, 1.493 desa adat.
Jadi yang membedakan Bali dengan provinsi lain masih punya desa adat yang utuh. Dan desa adat ini mempunyai peranan yang sangat penting, yaitu menjaga adatnya, tradisinya, seni budayanya, dan kearifan lokal. Gitu. Dan wilayah Bali yang kecil ini dianugerahi kekayaan, keunikan, dan keunggulan budaya. Bali tidak punya kekayaan lain. Saya ingin menyampaikan pada Bapak Ibu semua, kita hidup di Bali ini bersama-sama harus menyadari potensi yang dimiliki Bali. Bali tidak seperti daerah lain di Indonesia punya tambang, punya minyak, punya gas, punya batu bara, punya emas yang bisa dijadikan sumber perekonomiannya, membangun kehidupan masyarakatnya, meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Bali tidak punya itu, tapi Bali dianugerahi budaya. Itulah sebabnya kita harus semua di Bali ini menjaga budaya Bali ini dengan sekuat-kuatnya. Kalau budaya di Bali ini tidak terjaga dengan baik, punah dia, maka Bali itu tidak akan ada seperti yang kita lihat sekarang. Dia tidak ada beda dengan daerah lain di Indonesia. Maka daya tariknya Bali ini akan hilang. Kalau daya tariknya Bali ini hilang, siapa yang mau datang ke Bali? Siapa yang mau berkunjung ke Bali? Siapa yang mau berwisata ke Bali? Jadi kita harus paham, yang membuat Bali ini tumbuh ekonominya itu adalah budaya. Budaya inilah yang menggerakkan sektor-sektor yang lainnya, bidang kehidupan yang lainnya, termasuk terutama sekali pariwisata dan perekonomian lainnya. Itu dia. Jadi kepentingan kita bersama di Bali adalah bagaimana kita merawat budaya di Bali ini. Karena inilah yang menjadi karakteristik unik di hadapan masyarakat dunia yang membedakan dengan daerah lain. Sehingga masyarakat di luar negeri sampai sekarang itu lebih mengenal Bali daripada mengenal Indonesia. Masih sampai sekarang, saya pikir cuma dulu, ternyata sekarang pun masih. Tempoh hari saya ke New York, nah, ada acara di Bank Dunia di Washington, sempat ke New York itu bersama duta besar, konsulnya itu masih menyampaikan warga di sana di New York itu masih lebih mengenal Bali daripada Indonesia. Sampai menanyakan kalau mau ke Bali di mana nyari visa, konsulnya Bali ada di mana. Jadi pikirannya Bali itu negara. Jadi kalau ditanya Indonesia sebelah mananya Bali, Indonesia itu. Kenapa Bali ini dikenal begitu luas? Ya karena budayanya tadi itu. Ada lukisnya, ada tariannya, ada musiknya, ada semua karya seninya. Itu yang membuat daya tariknya Bali. Jadi karena itu, mari kita jaga sama-sama ini. Dan ini bukan agama, ini budaya yang khas Bali. Siapapun yang menghirup udara di Bali ini, siapapun yang hidup di Bali ini, mencari kehidupan di Bali ini, di alam Bali ini, punya tanggung jawab bersama untuk menjaga Bali. Jadi jangan biarkan Bali ini direcokin oleh siapapun juga dari luar. Kalau kita rusak, hilang semua ini kekayaan kita ini. Nggak bisa kita lagi hidup di Bali, nggak bisa lagi kita berbangga-bangga dengan Bali ini. Jadi kita ini harus jaga kuat-kuat ini dengan kekompakan. Dan saya kira ini harus jadi sikap bersama dari semua
komponen masyarakat yang harus terus dijalankan ke depan. Itulah sebabnya saya betul-betul sekarang memproteksi Bali. Karena yang berkepentingan dengan Bali ini dari luar banyak. Ada kepentingan politik, ada kepentingan ekonomi, ada kepentingan sosial, ada kepentingan agama, ada kepentingan lain-lain, macam-macam lah. Mau masuk Bali. Ini kalau nggak kita jaga, hati-hati, Pak. Hati-hati. Karena Bali kecil, tapi dia magnetnya kuat sekali. Ini yang saya sadari betul. Ini yang saya terapkan di dalam membangun Bali dengan visi Namun Sakrenti Loka Bali, supaya Bali ini terjaga dengan baik. Kalau sudah terjaga dengan baik, alamnya, manusianya, dan budayanya itu, maka dia akan bisa tetap survive, eksis, berkelanjutan sepanjang zaman. Turun-temurun kita akan bisa melihat Bali seperti ini. Ini perlunya kita duduk bareng dan mengarahkan semua pikiran kita, langkah kita, upaya kita semua di tengah dinamika nasional dan global. Bali ini harus bisa bertahan dengan solid, dengan kompak, dan maju terus. Kalau hanya kompak dan stabil, tidak bergerak, ya kita tidak akan bisa maju. Kita harus maju, mengarungi perubahan dinamika kehidupan yang ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi baik-baiklah kita menjadi orang Bali. Yang saya bantu-bantu ini semuanya jeda macam-macam. Nggak boleh macam-macam. Kemarin kalau saja U20 itu jadi, betapa berat Bali ini. Saya perlu menyampaikan ini, tapi jangan direkam ya. Jangan direkam. Jangan di video ya.